Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya Samsul Hidayat, mahasiswa program Studi Administrasi Publik Pasca Sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan analisa implementasi e-government pada sistem informasi manajemen nikah Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan pada prinsip-prinsip e-government yang baik dan efektif. Sahabat-sahabat semuanya, bahwa ada 6 prinsip pokok dalam digital governance, yaitu bagaimana digital governance tersebut better security-nya, simple and efficient, transparency and accountability, easy maintenance, expand reach of governance, and cost effective. Artinya bahwa 6 prinsip digital governance tersebut kita akan lihat dari sisi keamanan aplikasi atau web tersebut. Kita akan lihat dari segi penggunaannya, simple kah, efisien kah. Kemudian juga akan kita lihat dari unsur transparan dan accountable. Selanjutnya bagaimana pemeliharaannya, mudah, susah, mahal, atau murah. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan perluasan jangkauan pemerintah terhadap pelayanan publik bagi masyarakat. Dan yang terakhir, efektivitas biaya dari mulai pengadaan, pemeliharaan, sampai pengembangan aplikasi tersebut. Kita akan lihat sejauh mana efektivitas dan efisiensi dari biaya yang digunakan dalam pemeliharaan, pembangunan, dan pengembangan aplikasi tersebut. Sistem informasi manajemen nikah merupakan salah satu aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Agama dalam upaya mendekatkan, memudahkan pelayanan kepada masyarakat, wabil khusus terutama untuk pelayanan nikah. Nah, aplikasi ini sangat simpel sekali karena masuknya itu cukup membuat email atau username, kemudian layaknya aplikasi-aplikasi lain, kemudian membuat password. Baru setelah itu kita centang bahwasannya pengguna aplikasi atau web tersebut bukanlah robot. Baru setelah itu masuk. Nah, sebelum masuk ke sistem informasi manajemen nikah untuk melakukan pendaftaran nikah, ketika kita berada di beranda, menu-menu yang ada pada sistem aplikasi nikah itu kita disuguhkan terkait dengan SOP ataupun alur pendaftaran nikah, baik yang secara offline maupun secara online. Kemudian aplikasi ini juga sudah memiliki frequently asked question, artinya pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh publik. Kemudian juga terdapat kontak ataupun operator untuk menjawab keluhan, baik itu melalui email ataupun nomor kontak yang bisa dihubungi. Nah, kemudian setelah kita masuk dengan mengklik daftar nikah, maka kita akan disuguhkan dengan dashboard, kemudian status pendaftaran, pembayaran, kemudian juga di menu tersebut ada bagaimana kartu nikah digital, mencetak kartu nikah digital. Nah, ketika kita masuk ke menu daftar nikah tersebut, maka kita bisa melihat status pendaftaran nikah, pembayarannya, kemudian bagaimana kartu nikah. Nah, sebelum masuk itu, biasanya kita ditanyakan dengan apakah Anda sudah mendaftarkan surat rekomendasi nikah di KUA. Nah, ini sebagai bentuk pengamanan atau keamanan bahwa tetap untuk daftar nikah minimal kita ada nomor ataupun surat pendaftaran rekomendasi yang dikeluarkan oleh KUA untuk mengisi pada web SIMKAH ini.
Selain itu, pada web SIMKah ini juga ketika kita mau mendaftar nikah, maka kita akan ditanyakan nomor daftar nikah kita berapa. Kemudian nomor surat rekomendasinya berapa. Baru setelah itu dimasukkan, kemudian baru kita bisa langsung membuat ataupun mengisi form-form terkait dengan kebutuhan pencatatan pernikahan tersebut. Nah, artinya dari sisi keamanan aplikasi, kemudahan, kesederhanaan, keefisienan, serta transparansi dan akuntabel, kemudian terkait dengan pemeliharaan, perluasan jangkauan pemerintah, dan efektivitas biaya, aplikasi SIMKah Kementerian Agama ini sisi keamanan dapat dikatakan sudah relatif aman. Meskipun tentunya perlu penguatan dan terus-menerus untuk menjamin keamanan data masyarakat. Karena di sini terkait dengan data KTP, data keluarga, termasuk juga data buku nikah. Nah, kemudian dari sisi aplikasi SIMKah ini apakah simpel dan cukup efisien? Aplikasi SIMKah ini cukup simpel sekali karena tidak terlalu banyak fitur, hanya fitur daftar nikah, kemudian cetak buku nikah, karena memang bagi pengguna sebagai pendaftar itu sangat simpel. Karena ada sebagai operator tingkat KUA, operator tingkat kabupaten, usernya, kemudian operator tingkat provinsi, dan operator tingkat nasional. Nah, kemudian dari sisi transparansi dan akuntabel, pelayanan administrasi nikah ini sudah dapat dipertanggungjawabkan karena memang nikah apabila di luar KUA maka transparansinya biayanya adalah 600.000 dan apabila nikah di kantor KUA itu gratis. Lantas dibayarkan kemana? Dibayarkan melalui kantor pos, bank yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama. Kemudian dari segi pemeliharaan aplikasi web SIMKah ini sangat mudah karena dilakukan oleh Biro HDI dan Dirjen Bimas Islam. SIMKah juga sudah digunakan di seluruh KUA se-Indonesia, sehingga jangkauan pemerintah terhadap pelayanan masyarakat sudah cukup luas dan tersebar di seluruh kantor urusan agama kecamatan seluruh Indonesia. Nah, dari segi efektivitas biaya, sisi efektivitas biaya aplikasi SIMKah dapat dikatakan masih relatif sangat efektif, baik dari pengadaan, pemeliharaan, plus pengembangannya. Kenapa dikatakan efektif? Karena memang ini merupakan kebutuhan masyarakat sebagai bentuk pelayanan negara, bentuk hadirnya negara dalam rangka mempermudah akses terhadap proses administrasi nikah. Artinya ini sangat efektif dan cukup efisien. Nah, demikian gambaran sedikit tentang aplikasi SIMKah web ini. Dilihat dari sisi keamanan aplikasi, kemudian dari sisi simple dan efisiennya, dari sisi transparansi, dari sisi pemeliharaan, dari sisi perluasan jangkauan pemerintah, dan dari sisi efektivitas biaya. Mohon maaf apabila masih terlalu singkat penjelasan tentang SIMKah web ini karena memang waktu juga memerlukan penjelasan yang lama. Namun demikian bahwa Kementerian Agama telah hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, efektif, efisien, dan murah. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.